Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya? Oke, kali ini nanti akan saya bahas tentang bagaimana pada saat pendapatan kita nol, tiba-tiba nol, nggak ada pendapatan, kita bisa menghasilkan uang, kita juga bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Saksikan dari awal sampai akhir, semoga tips dari saya bisa bermanfaat bagi saudara. Terima kasih. Oke, saat ini kita menghadapi yang namanya virus corona, ya. Dalam kehidupan kita sebagai karyawan, setiap hari pasti kita akan mendapatkan gaji. Dan bagi pengusaha, dia pastinya akan selalu mendapatkan keuntungan. Lain halnya posisi saat ini di mana kita ada wabah corona, ya, sehingga dampak yang dirasakan adalah keseluruhan, baik itu perusahaan maupun kita sebagai individu, ya. Dari sisi perusahaan, dia mulai mengurangi jumlah karyawan. Dari sisi kita juga untuk keluar, untuk mencari hiburan, untuk cari pendapatan lain juga tidak bisa. Sehingga pada saat perusahaan itu meliburkan kita, akhirnya kita tidak ada pendapatan. Ini yang saya maksud, bagaimana kita harus menyiasati suasana yang seperti sekarang ini, yang kita tidak ada pendapatan karena kita dirumahkan atau di PHK. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kita semua, dan rata-rata kita mengeluh dan kita merasa bahwa saat ini kita putus asa, tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk keluarga. Sekali lagi teman-teman, mengeluh itu tidak ada solusinya, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru yang harus kita lakukan adalah lakukan sesuatu. Sehingga kalau kamu bisa melakukan sesuatu itu, saya yakin sekecil apapun itu akan menghasilkan uang dan akan membantu untuk perekonomian keluarga. Saya akan berikan kepada teman-teman beberapa tips bagaimana kita untuk mendapatkan pendapatan, ya. Tapi sebelumnya ada dasar yang harus kita miliki sebelum kita melakukan tips yang saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman harus yakin dulu bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Sehingga teman-teman harus yakin bahwa usaha yang Anda lakukan nanti akan membuahkan hasil. Yang kedua, teman-teman harus merubah pola pikir dulu, dimana pola pikir yang sebelumnya mungkin cari uang itu sulit, nggak mungkin saya kalau nggak ikut pabrik nggak dapat pendapatan, itu Anda rubah. Yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana saya berpikir untuk menghasilkan uang. Itu yang harus Anda lakukan. Pola pikir Anda yang awalnya tidak mungkin, harus Anda bilang hidup ini sebagai tantangan. Sehingga pada saat Anda memulai, Anda harus yakin dan Anda harus berusaha dulu terkait usaha yang Anda akan lakukan. Selanjutnya, fondasi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus tahu bahwa untuk memulai itu butuh perjuangan. Pastinya tidak mudah kita melakukan usaha yang baru, ya. Pasti nanti kita ada sedikit masalah atau kendala, itu Anda harus terus belajar dari situ, jangan berhenti. Ini yang harus Anda lakukan. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk menambah pendapatan keluarga atau untuk mendapatkan uang? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah Anda lihat sekeliling Anda yang di rumah Anda, adakah di situ yang bisa kita jadikan untuk usaha sampingan. Anda lihat di sekeliling Anda, di situ apakah ada bahan atau alat yang bisa kita gunakan untuk kita bisa jual. Misalkan sekarang ini pembuatan masker sangat banyak, ya, yang melakukan usaha masker. Kenapa? Karena masker itu bisa kita pakai di setiap harinya. Nah, ini ada peluang. Jadi misalkan di rumah ada kain atau bahan yang nggak terpakai, kita belajar bagaimana untuk membuat masker.
Dari situ kita coba jual. Nah, jual ini kita bisa lewat online gitu ya, lewat OLX atau lewat media yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan. Yang kedua yang kita bisa lakukan saat ini, ada banyak sekali di aplikasi-aplikasi itu yang fasilitas yang menghasilkan uang. Anda banyak sekali. Anda bisa lihat, Anda di YouTube Anda coba telusuri lagi, itu dengan misalkan dengan kita menonton video kita dapat koin, dari koin itu kita menghasilkan, kita tukarkan dengan uang ya, atau kita membaca sebuah makalah kita dapat koin, atau kita juga bisa survei. Di situ ada aplikasi yang kaitannya dengan kita disuruh survei, kita disuruh menjawab, itu kita mendapatkan pendapatan dari situ ya. Yang ketiga yang bisa kita lakukan, kita harus mulai lagi menghubungi rekan-rekan kita ya. Mungkin rekan-rekan kita butuh tenaga atau butuh ada pekerjaan. Nah, inilah fungsi kita melakukan komunikasi dengan teman-teman dekat kita. Siapa tahu dari situ kita bisa mendapatkan tambahan uang ya. Yang keempat yang bisa kita lakukan, mungkin kita bisa sebagai maklar ya, atau penghubung. Jadi misalkan teman kita punya usaha menjual barang gitu, nah kita foto. Setelah kita foto, kita coba sharekan ke online. Nah, dari situ keuntungan kita akan dapatkan dengan kita membantu memposting. Selanjutnya yang bisa kita lakukan juga, yang saat ini juga bagus ya, mungkin teman-teman saat ini punya suatu hobi. Anggaplah seperti saya, misalkan hobi melakukan training ya, saya akan membuka YouTube, belajar YouTube, channelnya saya terkait dengan training. Atau ada juga teman-teman yang suka misalkan masak. Nah, teman-teman pada saat masak, Anda shooting, Anda buatlah sebuah channel. Karena YouTube ini juga bukan bisnis yang kecil ya. YouTube, kita jadi YouTuber ini nantinya akan mendapatkan pendapatan yang lebih. Ini yang coba Anda harus lakukan. Sekali lagi teman-teman, bahwa itu semua nggak mudah, semua itu butuh proses ya. Harapan kita itu dengan Anda sekarang memulai, Anda sekarang ini mulai belajar juga, pada saat nanti musim corona ini sudah selesai, Anda akan mendapatkan pembelajaran baru dan Anda sudah bisa mendapatkan penghasilan dari Anda mulai dari sekarang untuk belajarnya. Sehingga tidak ada waktu terlambat. Yang penting sekarang Anda mulai dulu hal yang kecil untuk yang jadi besar, yaitu apa? Lakukan yang Anda bisa. Jangan Anda mengeluh, jangan Anda bersedih, Anda lakukan. Dan yang terakhir yang harus Anda lakukan adalah Anda harus dekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena mungkin ini sebuah ujian ya. Mungkin dulu kita kurang dekat dengan Allah, dengan sekarang kita ditimpa musibah ini, kita lebih introspeksi diri, kita mengevaluasi mungkin saat ini kita harus lebih dekat dengan Tuhan, dan mungkin saat ini kita kurang bersyukur, mungkin sebelumnya kita kurang bersyukur, saat ini kita lebih bersyukur. Itu yang bisa kita lakukan ya. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tayang ini bisa bermanfaat. Terima kasih.